Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang array, yaitu pada mata kuliah dasar-dasar ilmu komputer. Langsung saja kita mulai. Apa itu array? Nah, variabel larik atau lebih dikenal dengan array adalah tipe terstruktur yang terdiri dari sejumlah komponen yang mempunyai tipe yang sama. Nah, ini ya, jadi kata kuncinya dia harus memiliki tipe yang sama. Satu kumpulan tadi itu elemennya harus sama semua. Selanjutnya, suatu array mempunyai jumlah komponen yang banyaknya tetap. Nah, ini juga kata kunci selanjutnya. Banyaknya harus tetap. Misalkan 10, ya dia selama proses itu banyaknya tetap ada 10. Dia tidak berubah banyaknya. Dia selalu tetap. Banyaknya komponen dalam suatu larik ditunjukkan oleh suatu indeks. Untuk membedakan variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Jadi array nanti ciri-ciri selanjutnya itu menggunakan indeks. Variabel array dalam buran C++ dapat digolongkan menjadi 3 buah, nanti dimensi 1, 2, dan dimensi 3. Nah, langsung saja kita bahas yang dimensi 1. Nah, untuk dimensi 1 itu ya berarti dia cuma ada satu, ya, cuma ada satu data. Nah, cara mendeklarasikannya, tipe data, nama variabel, lalu ukuran. Nah, tipe data yang sudah kalian kenal, misalkan ada float, ada char, ada string, maupun ada integer. Terus nama, nah nama ini, nama terserah pemberian namanya. Terus selanjutnya ada ukuran. Nah, yang perlu diperhatikan di masalah ukuran ini, itu menyatakan jumlah maksimum elemen array. Jadi ini kita sediakan aja jumlah maksimumnya. Jadi nanti walaupun array itu nanti tidak kepakai semua, tapi kita sediakan saja jumlah maksimumnya. Contoh penulisannya, nih, float. Nah, berarti ini nanti tipe datanya untuk array itu adalah float atau desimal. Nilai akhir itu nama arraynya. Terus 6, maka nanti ada 6 buah. Nah, kalau kita visualisasikan array itu seperti ini. Jadi kayak kita punya kotak atau kita punya kayak gerbong kereta, gitu ya. Ada gerbong kereta, gerbong 1, gerbong 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tapi yang sedikit membedakan, kalau di array itu subscriptnya atau indeksnya itu dimulai dari 0. Nah, jadi indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5. Dan ini elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen 4, elemen 5, elemen. Dan tadi diperhatikan, setiap elemen ini harus memiliki tipe data yang sama. Tipe data di sini harus semuanya sama. Nah, sekarang bagaimana mengakses array berdimensi 1? Nah, cara mengaksesnya cukup tulis nama arraynya, lalu dia subscribe atau indeksnya indeks keberapa, diapit dengan kurung siku. Contohnya nilai akhir 3, nilai akhir 1, nilai akhir 0. Nah, ini jadi tadi ya dimulai dari 0. Contoh di sini. Nah, ini contoh. Jadi dia nanti akan memberikan input seperti ini.
kita input nama mahasiswanya gitu, data ke satu mahasiswanya siapa, mid testnya berapa, finalnya berapa, terus nanti data kedua, nah terus nanti ditampilkan seperti ini. Oke, sekarang kita lihat programnya tadi. Nah, ini pertama deklarasi variabel ya. Pertama char nama 520. Nah, ini maksudnya apa? Nama itu kan kita tahu tipe datanya tipe data string ya, tipe data string. Tapi kalau di C++ tipe data string itu tidak ada. Tipe data string di C++ itu nggak ada, maka harus kita deklarasikan menggunakan tipe data karakter. Nah, tapi menurut jadi ini nama 20. Nah, artinya nama ini bertipe data karakter yang panjangnya 20 ya. Char nama 20 artinya nama itu tipe datanya karakter tetapi ada 20 karakter yang panjangnya 20. Nah, berarti kan sama aja kumpulan dari karakter-karakter panjangnya 20 kan nanti sama aja string. Terus 5 ini tadi untuk mendeklarasikan array tadi. Terus nilai 1 float, 5 nilai 2 float juga 5, float hasil 5. Nah, ini karena tadi dia bertipe data array, ini semuanya tipenya float. Nah, terus ini nanti input ya, inputnya. For i dari 1 sampai 2. Ini data ke 1. Nama siswanya siapa? Nah, disimpan sebagai nama siswa i. Nah, nanti ada nama siswa 1, nama siswa 2, nama siswa 3, 4. Nah, tergantung pengulangannya. Mid test, ini juga ada nilai 1i, nilai 2i. Terus ini dia dihitung hasil ke i sama dengan nilai ke i dikali 0,40 ditambah nilai ke 2i dikali 0,6. Nah, dan seterusnya. Sini tinggal menampilkan. Nah, ini tadi yang ditampilkan. Tinggal ditampilkan namanya siapa, nilainya berapa, nilai 1, nilai 2, dan hasilnya. Maka nanti kalau dijalinkan seperti ini, id input, ini nanti di input, terus outputnya seperti ini. Nah, kita lanjutkan ke array dimensi 2. Array dimensi 2 itu nanti ada indeks 1, indeks 2. Nah, sebenarnya array dimensi 2 itu kalau di matematika kita kenal sebagai matrik ya. Kalau array dimensi 1 itu dia kita kenal sebagai vektor, tapi kalau array dimensi 2 itu kita kenal sebagai matrik kalau di matematika. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita punya tabel kayak gini kan ada, kalau kita nyatakan ini kan di suatu matrik. Nah, yang depan itu menyatakan baris. Ini indeks 1 itu menyatakan baris, indeks 2 menyatakan kolom. Ini int data 33, nah, tipe data array. Terus data jual nama arraynya, 3 itu jumlah baris, 3 yang belakang jumlah kolom. Oke, cara mengaksesnya ya cukup kita tuliskan nama arraynya apa, lalu indeks 1, indeks 2. Oke, nanti programnya ini bisa dilihat sendiri. Nah, kita langsung ke outputnya aja. Outputnya seperti ini, nanti jadi di input data ke 1 berapa, maka nanti dia masuk ke sini. Data ke 1 2, nah masuk ke sini. Data 1 3, nah masuk ke sini. Data 2 1 dan seterusnya. Ya, jadi kalau array dimensi 2 itu kita kenal sebagai suatu matriks. Oke.
Sekarang kita masuk ke array berdimensi 3. Jadi nanti indeksnya ada 3, indeks 1, indeks 2, dan indeks 3. Contohnya seperti ini ya. Tahun ke, hasil ke, terus ini tahun penjualan 1, 2. Jadi ada 3, ini indeks 1 untuk tahun ke, ini indeks 2 itu untuk ini ya, hasil ke 1, hasil kedua. Terus ini tahun penjualan itu untuk indeks ketiga. Nanti penulisannya, contohnya ini integer data penjualan 222. INT berarti tipe datanya integer, nama arraynya, jumlah baris, isi baris, terus ini kolomnya. Ya, untuk yang 3 kali 3. Oke, ini program nanti bisa dilihat sendiri. Nah, untuk outputnya seperti ini. Nah, nanti hasilnya, nah ini. Tahun ke, hasil ke, tahun penjualan 1, 2. Jadi ada 3 indeks yang kita gunakan di array dimensi 3. Oke, sekarang kita ke latihannya. Sebelum latihan yang ada di sini, kita lihat dulu bagaimana kalau kita mencari nilai variansi dalam suatu data. Nah, kemarin kita sudah membuat program mencari rata-rata max dan min. Input nilai terus berulang sampai 0 dimasukkan. Nah, bagaimana sekarang kalau mencari nilai variansi? Masih ingat ya rumus variansi itu? Yaitu sigma I dari 1 sampai N XI min X bar dikuadratkan per N. Jadi ada XI min X bar. Artinya apa? Setiap elemen nanti harus kita kurangi dengan rata-ratanya. Kalau gitu harus cari rata-ratanya dulu dong, ya kan? Cari rata-ratanya dulu, baru setiap data nanti kita kurangi dengan rata-rata. Tapi program yang kita buat kemarin itu tidak bisa mengakomodasi itu kalau kita belum belajar array. Kenapa? Karena di sini dalam satu looping di sini, dalam satu looping itu yang dikerjakan tuh semuanya berbarengan. Nah, ini cari jumlah, ya kan? Jumlah sama dengan jumlah plus X kan untuk mencari sigma XI-nya ini. Terus max min-nya juga harus kita hitung dalam satu looping. Baru nanti di akhir nih dicari rata-ratanya kan? Nah, dicari rata-ratanya. Nah, sekarang padahal rata-rata sendiri itu baru diketahui di bawah gitu ya. Rata-rata baru diketahui di bawah ini tadi. Padahal data nilai X tadi sudah ada di atas. Ya, kita mau mengakses nilai X tadi yang diakses gimana caranya? Kan nggak bisa kalau di sini. Ya, jadi kelemahan program kita kemarin untuk mencari variansi itu tidak bisa. Kenapa? Karena rata-rata itu hasilnya di akhir sini. Nah, untuk nanti XI min X bar, XI-nya tadi kita mengakses LXI yang di sini sudah tidak bisa. Nah, yang itu sudah berubah di sini. Nah, maka kita perlu array untuk menyelesaikan persoalan tentang mencari variansi. Nah, sekarang kita lihat programnya seperti apa. Ini deklarasi variabel dulu. Ada integer untuk N dan I. Float, jumlah, max, min, var, dan v. Float juga untuk X 100, float rata. Nah, jadi X ini sebenarnya XI tadi ya. Jadi kita kasih nilai yang terbesar X 100. Jadi untuk array itu harus fix, ukurannya harus fix. Mau
array-nya itu mau dibikin panjangnya seberapa, ada berapa elemen. Nah, misalkan 100 ya, udah kita fixkan aja dia 100. Masalah nanti dari 100 itu tidak dipakai semua, misalkan datanya cuma 10 tidak masalah. Daripada nanti kurang gitu ya. Jadi, ini walaupun 100 nggak harus 100-nya dipakai. Nanti cuma dipakai 10 tidak masalah. Terus ini untuk I sama dengan 0. Jumlah sama dengan 0, ini untuk nilai awalnya saja, untuk loopingnya nanti di sini. Terus ada nih input data dulu. Nah, input data. Jadi kalau ini bisa kita pecah input data sama tadi mencari rata-rata, mark, min, variasi bisa kita pecah-pecah. Jadi karena kita datanya sudah kita simpan semua sebagai xi. Do I sama dengan I plus 1, ini buat nanti I-nya selalu bertambah 1. Nanti ada ketika nilai ke I. Nah, terus nanti kita simpan sebagai xi. X1, X2, X3, X9. Nah, dan while, nah berhentinya kapan? Berhentinya saat xi-nya tidak sama dengan 0. Jadi selama xi-nya tidak sama dengan 0, maka dia akan terus berulang. Berhenti jika xi-nya nanti sama dengan 0. Terus n sama dengan i min 1. Nah, n itu jumlah data ya. Jumlah datanya yaitu i min 1. Lalu for-nya untuk mencari rata-rata, ya berarti kan tinggal jumlah data. Jadi jumlah yang baru sama dengan jumlah yang lama ditambah sama xi. Nah, kita jalankan aja i-nya dari 1 sampai ke n. Terus rata atau rata-ratanya ya jumlah dibagi sama n. Cetak rata-rata. Selesai itu untuk rata-rata. Untuk mencari nilai max dan min, ya tinggal kita for-kan lagi dari I1 sampai N. Kayak kemarin, kalau max-nya itu kurang dari XI, maka max-nya sama dengan yang XI. Tapi kalau min-nya lebih besar dari XI, maka min-nya sama dengan X ke I. Nah, dengan max dan min sementara itu kita pilih saja data urutan pertama. Ya, jadi max dan min, kalau kemarin kita berikan nilai yang besar atau nilai yang sangat kecil, kalau ini cukup kita pakai nilai yang pertama saja karena kita sudah punya datanya. Ya, untuk nilai max dan min. Selanjutnya untuk mencari variansi. Nah, untuk mencari variansi ini tadi xi min x bar dikuadratkan ya. Nah, maka ini misalkan dia itu v xi min x bar. X barnya rata tadi sudah kita cari di atas. Nah, ratanya yang sudah kita cari di atas. Kuadrat. Nah, kuadrat ya berarti kita kali aja 2 kali. Terus tinggal kita sigmakan ya. Sigma xi min x bar dikuadratkan. Maka jumlah sama dengan jumlah ditambah dengan V. Nah, untuk mensigmakan nilai V ini tadi. Nah, sudah ketemu variasinya berarti jumlah dibagi sama n-1. Print F variansi. Oke, seperti itu. Coba kita running. Execute, compile and run. Oke, sebentar. Nah, ini. Nah, jadi kita awalnya suruh mengetikkan nilai kesatunya berapa. Kita asal saja ya, misalkan 8, terus 7, 5, 9, 4, 6, 8.
misalkan kita sudah selesai. Data kita ada 10, sudah kita masukkan semua. Nah, selanjutnya ini kita ketikkan 0 kalau kita mau berhenti. Ya kan tadi kita ketikkan 0. Maka keluar ratanya 6,70, maksimalnya 9, minimumnya 4. Variansinya 3,57. Oke, bisa ya? Nah, itu silahkan kalau mau dilihat dulu programnya. Nih, 1 sampai 18. Ini 19 sampai 36. Ini 37 sampai 54. Dan 54 sampai selesai. Oke, itu nanti silahkan dibuat programnya. Nah, sekarang kita ke latihan tadi ya. Latihan yang nanti tentang harga ayam. Ini sebenarnya sudah pernah kita buat ya, tapi nanti ada sedikit perbedaan. Kita lihat coba. Sebuah perusahaan ayam goreng dengan nama Gerobak Fried Chicken yang telah lumayan banyak pelanggannya ingin dibantu dibuatkan program untuk membantu kelancaran usahanya. Gerobak Fried Chicken mempunyai daftar harga ayam sebagai berikut. Ada kode D untuk dada, 2.500, P untuk paha, 2.000, S untuk sayap, 1.500. Buatlah program dengan ketentuan setiap pembeli dikenakan pajak 10% dari pembayaran. Banyak jenis, jenis potong, dan banyak beli di input. Tampilan yang diinginkan seperti ini. Jadi banyak jenis nanti di input, jenis terus jenis potongannya apa, banyak potongannya berapa. Terus berulang tergantung banyaknya jenis. Nah, ini jadi mungkin membedakan ini dia akan terus berulang selama berapa jenis yang dipilih. Nah, keluarannya nanti seperti ini. Nah, nomor, jenis potongan, harga satuan, banyak beli, nah, jumlah harganya berapa, jumlah bayar, pajak, total bayar. Oke, kita lihat programnya seperti apa. Ini deklarasi NI jumlah bayar pajak total bayar ini integer, harga banyak jumlah itu dia integer yaitu tapi berupa array, jenis itu karakter. Nah, jadi ini karena dia itu belinya beberapa jenis, maka nanti harga banyak jumlah dan jenis itu kita deklarasikan sebagai vektor ya, vektor atau array tadi. Nah, supaya nanti bisa kita panggil lagi untuk setiap jenis-jenis tadi, untuk masing-masing harga banyak maupun jumlahnya. Oke, kita lihat program detailnya seperti apa, algoritmanya. Nah, ini untuk tampilan awalnya, cuma tampilan awalnya saja. Terus pertama di input, mau beli berapa jenis. Nah, karena nanti dia akan mengulang, nanyanya akan mengulang tergantung banyaknya jenis. Scanf disimpan sebagai n, nanti variabel n kapital. Nah, terus di sini nanti dia nanyanya sebanyak berapa kali dia berapa jenis gitu. Kalau dia 3 jenis ya nanti ngulang 3 kali. Print jenis
I. Masukkan kode. Nah, kodenya apa? Terus banyak potongan. Nah, nanti kita scan, kita simpan sebagai banyak I. Ya, jadi ini kita simpan sebagai nanti array tadi. Ya, bisa ini inputnya, terus prosesnya. Nah, prosesnya berarti kita mencari setiap harga tadi, harga untuk masing-masing KI karena berbeda-beda. Ini looping lagi, nah, di looping ya. Jadi karena tadi belinya beberapa jenis, maka di sini harus kita loopingkan. Jumlah bayar sama dengan 0 for I dari 1 sampai N. Nah, switch jenis ke I. Nah, jadi tergantung jenisnya apa. Jenis ke I. Tergantung jenisnya. Jenis ke berapa. Sama ya kemarin ya, kalau D itu harganya tadi 2,5, P itu 2000, S itu 1500. Kita gunakan case. Kalau selain itu dia salah masukkan kode. Nah, ini tadi udah berulang sebanyak I ya. Tergantung dia berapa kali jenisnya yang dia pilih. Nah, terus jumlah KI, yaitu harga KI kali banyaknya KI. Nah, terus selanjutnya kita hitung jumlah KI-nya berapa. Jumlah bayar KI ya. Nah, terus jumlah bayar sama dengan jumlah ditambah jumlah KI. Nah, ini untuk mensigmakan nanti. Untuk mensigmakan. Jadi ini tadi untuk nyari harga kali banyaknya saja. Harga kali banyaknya, baru ini untuk mensigmakan. Oke, sudah. Jadi ini tuh loopingnya. Kalau kita lihat, nah loopingnya dari sini sampai sini, itu dia looping untuk banyaknya tadi ya. Looping untuk banyaknya. Kalau N ya nanti dia, kalau misalkan 3 ya nanti berulang sebanyak 3 kali loopingnya di sini. Nah, maka nanti di sini di dalam looping maka nanti dia sudah ada jumlah untuk looping pertama, jumlah untuk looping kedua, jumlah untuk looping ketiga. Nah, sekarang kita hitung pajak, berarti tinggal jumlah bayar. Ini tadi jumlah bayar tadi udah disigmakan dari masing-masing jumlah KI dikali 0,1, total bayar berarti jumlah bayar tambah pajak. Terus tampilannya tinggal seperti ini. Nah, terus ini kita tampilkannya berulang ya, karena tadi kan berapa jenis yang dia beli gitu ya. Nah, ini persen D, persen C. Ini tadi untuk sesuai yang apa yang mau ditampilkan. Kita sediakan tempat dulu yang ditampilkan I untuk nomornya, jenis ke I itu nanti untuk jenis potongan, harga ke I untuk harga satuan, banyak I itu untuk banyak beli, terus ada jumlah ke I. Nah, jumlah ke I ya tadi total bayarnya tadi untuk masing-masing item tadi. Terus jumlah bayar, nanti ditampilkan jumlah bayarnya berapa, pajaknya berapa, total bayarnya. Oke, coba kita running. Nah, tampilan segini ya. Misalkan kita beli berapa jenis, misalkan beli 3 ya, 3 jenis. Nah, 3 jenis. Yang pertama kita beli dada. Nah, misalkan kita beli dada. Oh ya, ini harus kapital ya. Nah, harus kapital. Beli dada. Misalkan Mbak belinya 3 potong. Jenis kedua misalkan kita beli sayap. Atau kita beli paha saja, coba beli paha. Beli paha, misalkan banyaknya 2.
Ketiga. Nah, ketiga ini sebenarnya nggak harus beda ya ketiganya. Misalkan ada dia ngambil lagi, terus dia ternyata mau nambah lagi, mau beli dada misalkan. Ya, ini kita ketikkan dada lagi nggak masalah. Nah, misalkan beli satu menambah satu. Tuh, maka nanti outputnya jadi seperti ini. Nah, coba fried chicken. Nah, pertama dia tadi dada harganya 2,5, beli 3 berarti 7,5. Paha 2.000, beli 2 jadi 4.000, beli dada lagi 2,5, 1 jadi 2,5. Total barang nilainya 14.000. Pajak tadi 10%, maka 1.400. Total barangnya berarti 15.400. Nah, bisa ya ini, jadi kalian bisa membuat seperti ini kayak di kasir-kasir gitu ya. Nah, nanti bisa dikembangkan lagi. Oke, seperti itu. Nah, ini silahkan dilihat dulu programnya. Kita beri kesempatan. Ini untuk baris 1 sampai baris 17. Ini 17 sampai 32. Ini 32 sampai 47. Sampai 62. Nah, ini 57 sampai 72 sampai selesai. Ini saya geser ke samping. Oke, itu ya. Silahkan nanti dibuat programnya. Jadi ini tadi kita sudah membahas tentang array dan sudah kita bahas juga beberapa contohnya. Sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.